Hari ini kita telah melakukan satu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara-saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang 3 kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan-pemeriksaan 2 yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan-pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil dan terdalam dan terdepan ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Ya, terkait dengan aliran dana dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Ya, kalau nanti ketemu pasti akan kami sampaikan. Penggeledahan sedang berjalan. Pasalnya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perannya katanya, Pak. Ya, perannya tadi kan sudah sampaikan bahwa yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya dalam terkait dengan jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan selaku pengguna anggaran. Kita masih mendalami semua ya, dari hasil pemeriksaan BPKP kemarin disampaikan oleh Pak Jaksagung dan Kepala BPKP. Ini kita pelajari dulu, kita klarifikasi hasil pemeriksaannya, apakah ada aliran, apakah ada tadi digunakan untuk kepentingan lain. Tentu masih ada dalam tahap
didalami sama teman-teman penyidik. Kenapa tadi ada penggeledahan mobil? Ya, penggeledahan mobil itu dilaksanakan dalam rangka pengamanan barang-barang. Ini semua masih dalam proses ya, pencarian terkait dengan barang-bukti yang lain seperti ini masih sedang berjalan karena elektronik lainnya ya. Karena penyidikan ini masih dalam proses berjalan semua. Silakan Pak. Ya, jadi begini ya. Pada saat ini fokus dari pengungkapan peristiwa pidana korupsi, kita selain penindakan juga pemulihan kerugian negara. Tentunya kegiatan penelusuran aset kita lakukan jauh sebelum hari ini. Itu sudah kita lakukan dan beberapa sudah kita lakukan penyitaan. Dan itu sudah kami sampaikan kan. Nah ini tentu saja masih bergulir semua. Tapi ada satu titik poin yang harus kita cermati bersama di dalam kasus ini. Kita ingat peristiwa ini dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian, kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa.